Halo, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan dalam berkat anugerah Tuhan. Itulah yang menjadi doa saya. Kalian sehat, saya sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi yang belum mendapat vaksin, kita tunggu gilirannya. Pasti nanti kita mendapat vaksin, sehingga kita sehat kembali, Indonesia kembali maju, ekonominya kembali normal, dan gereja Tuhan dibukakan kembali. Puji Tuhan. Hari ini, saya ingin membawakan sebuah pemaparan firman Tuhan yang menjadi sebuah kesukaan saya. Karena apa? Saya ingin memberitakan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, amin. Bukan kekuatan manusia, kekuatan Tuhan di dalam kita, haleluya. Kiranya ini boleh menjadi sukacita tersendiri, karena kekuatan Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kita, amin, haleluya. Saudaraku, jangan matikan YouTube ini, jangan pindah channel, karena saya akan bicara kekuatan Allah yang ada pada mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Dengarkan, puji nama Tuhan, amin. Kekuatan Allah itu sebenarnya diberikan kepada kita, tetapi kadang kita tidak mengerti bagaimana kekuatan Allah itu berlangsung dalam hidup kita, bagaimana kekuatan Allah itu mempengaruhi pikiran, perasaan, emosi jiwa kita, bahkan tubuh kita, sehingga kita bisa kuat karena ada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya bicarakan karena saya mengalami, bukan asal bicara, tetapi saya mengalami. Kalau sampai hari ini saya tetap bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena kekuatan Allah yang dianugerahkan dalam hidup saya. Amin. Dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 3 dikatakan demikian, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. How comes? Bagaimana bisa jadi, saudaraku? Ayat ini dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah diletakkan kekuatan Tuhan. Bagaimana bisa terjadi, saudaraku? Apa maksudnya ini, saudaraku? Bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Ketika saya berada di Maluku, di kota Ambon, saya bertemu dengan seorang anak yang baru berumur 3 tahun. Dan anak ini sungguh ajaib dengan orang tuanya, di mana setiap pagi banyak orang yang datang bertanya tentang firman Tuhan. Dan anak ini akan membuka Alkitab lalu menunjukkan ayat. Lalu ayatnya akan dibaca oleh orang-orang yang datang mencari tahu tentang kebenaran Tuhan. Dan saudaraku, waktu mereka baca, katanya mereka tertemplak dengan ayat yang diberikan oleh anak usia 3 tahun. Walaupun anak itu tidak bisa baca, saudaraku. Tetapi saudaraku, ini begitu menjadi viral karena ada seorang anak umur 3 tahun bisa membuka Alkitab dan menunjukkan di mana ayat itu tepat sesuai dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang datang bertanya. Saudara, saya kalau ditanya apakah itu benar, saya hanya mengatakan bahwa firman itu yang ditunjukkan bukan anaknya, tetapi firman ketika dibaca, semua firman itu akan berbicara kepada orang.
Semua firman itu akan menemplak orang, semua firman itu bisa menghibur orang, semua firman itu akan dapat memberikan pertolongan kepada orang yang bertanya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita gabungkan dengan ayat yang kita baca, saya rasa bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan. Bahwa ketika Tuhan memberi kekuatan Allah mulai dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, di mana Allah sudah memberi kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Anak kecil diperhadapkan dengan orang-orang pendendam dan musuh Allah. Sementara dikatakan di situ, diberikan kekuatan Allah pada mulut anak itu. Saya rasa bayi belum bisa bicara, saudaraku. Anak-anak yang menyusu ini belum bisa bicara. Tetapi ini sebuah gambaran yang nantinya bisa terjadi jika firman itu ada pada mulut anak-anak. Jika firman itu bertumbuh sejak anak-anak. Saudaraku, saya mau katakan, kalau saudara mengalami kekristenan sejak sekolah minggu, sejak Sunday School, saudaraku, itu beda, saudaraku. Mereka akan mengenal firman Tuhan sejak kecil. Bedanya dengan orang yang tiba-tiba bertobat baru kenal Tuhan, dia beda dengan anak-anak. Dia lebih banyak pengalaman cerita tentang firman Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak ini sudah sejak kecil belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengatakan, jangan lupa bahwa Allah itu memberkati anak-anak. Tuhan Yesus pernah marah, dan marahnya terbesar itu ketika apa? Ketika orang-orang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Lalu Yesus marah. Dan berkat yang terbesar itu ketika Yesus memberkati anak-anak. Saudaraku, jadi kita jangan melarang anak-anak datang kepada Tuhan. Justru kita sebagai orang tua, justru kita sebagai anak muda yang punya adik, doronglah adikmu, anakmu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ajarlah mereka berdoa. Saudara, saya punya cucu, namanya Aaron, saudaraku. Aaron ini kalau diajak doa makan, dia lipat tangan dan berdoa. Lalu mamanya atau papanya mulai berdoa, Tuhan Yesus, Aaron mau makan, berkati makanan ini, kuduskan makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada. Dia bukan amin, ada, saudaraku. Artinya, saudaraku, setiap dia bicara amin, dia katakan ada. Ada yang dimakan, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, saya melihat anak ini luar biasa, karena dia mengaminkan, tetapi dengan meyakinkan ada yang untuk dimakan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa anak-anak kecil mempunyai kekuatan yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Jadi kita jangan menyepelekan anak-anak. Amin. Ayat Mazmur 8 ayat 3 ini, ayat ini diambil oleh Tuhan Yesus ketika menghadapi para imam-imam dan ahli Taurat yang tidak mempercayai mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau kita baca dalam Matius 21 ayat 15, dikatakan demikian, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dibuat oleh Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka berkata kepada Yesus, kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kalau di sini Yesus mengutip Mazmur 8 ayat 3, di mana para pemuka agama merasa dipermalukan karena anak-anak berlari-larian di dalam bait Allah sambil berseru, Hosana bagi anak Daud. Anak-anak kecil ini justru mengetahui satu hal yang tidak disadari oleh para pemuka agama saat itu,
bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah lama dinanti-nantikan. Ketika Yesus mengutip ayat Mazmur 8 ayat 3 ini, dikatakan oleh Yesus bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Berarti kalau kita gabungkan ayat Mazmur 8 ayat 3 ini, sebenarnya ada kekuatan di dalam puji-pujian. Anak-anak itu berlari di dalam bait Allah. Mereka memuji-muji nama Yesus. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Saudaraku, anak-anak sekecil itu sudah mengerti. Ketika melihat mujizat yang terjadi, mereka tahu inilah juru selamat yang dinanti-nantikan. Saudaraku, kalau anak-anak memuji Tuhan, itu bukan direkayasa, itu bukan dibuat-buat, itu bukan diajarkan. Itu spontan, langsung dia memuji Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Saudaraku, puji-pujian itu terletak kekuatan Allah. Saudaraku, kita jangan mau dipusingkan dengan masalah yang tidak pernah selesai, dengan runtutnya waktu yang begitu lama, dengan masalah yang menempel pada kita, sehingga keimanan kita, sehingga pertumbuhan rohani kita menjadi loyo, saudaraku, menjadi lesu, sehingga tidak ada puji-pujian. Yesus mengingatkan bahwa dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak yang menyusu, Tuhan telah menyediakan kekuatan Allah, yaitu lewat puji-pujian. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan lupa tetap memuji Tuhan. Jangan lupa tetap agungkan Tuhan. Jangan lupa saudara tetap angkat namanya, puji dan sembah nama Yesus. Karena di situ terletak kekuatan Allah. Saudaraku, pada saat orang berperang di dalam alam roh, dia harus berani mengucapkan nama Tuhan Yesus. Karena itu merupakan kekuatan Allah. Dan malaikat-malaikat yang membantu kita di dalam peperangan, dia mendapat satu kekuatan yang besar. Karena yang dibelanya pun tetap mengandalkan nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau saudara di dalam permasalahan, saudara katakan Tuhan pasti tolong, walaupun kalah tapi ada rencana Tuhan. Saudara jangan mengatakan kalah. Saudara jangan berkata kalah. Saudara harus tetap punya iman, berkata menang. Saudara harus punya iman, berkata menang, menang, menang di dalam nama Yesus. Bukan, ya kalau kalah pasti ada rencana Tuhan. Saudaraku, rencana Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kekalahan. Tetapi kalau engkau mengalami masalah, jangan lupa tetap memuji Tuhan. Karena dalam puji-pujian itu terletak kekuatan Allah. Amin. Di dalam kita memuji Tuhan terletak kekuatan Allah. Saudara boleh masuk di dalam doa, saudara boleh menangis dengan Tuhan, tetapi rohmu terus memuji Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, rencanamu sempurna. Tuhan, maksud hatimu adalah baik, adalah sempurna, adalah kekal. Tuhan, aku percaya hal itu, sebab Tuhan, Engkaulah pelindungku, penyelamatku, penolongku, penyediaku. Haleluya. Ketika engkau memuji-muji Tuhan, terletak kekuatan Allah untuk menolong saudara. Amin. Itu saudara maksudnya. Seorang anak kecil, dikatakan Tuhan sudah meletakkan kekuatannya pada mulutnya untuk membungkam musuh Tuhan, untuk membungkam pendendam Tuhan. Dengan apa? Puji-pujian. Saudaraku, waktu kita memuji, setan ngacir, setan takut. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan melebih-lebihkan kekuatan musuh. Jangan saudara mendramatisir kekuatan setan. Saudara harus tahu, saudara anak Tuhan,
Saudara harus tahu, saudara anak Tuhan, saudara punya kekuatan karena saudara memuji Tuhan. Engkau adalah true worshiper, engkau adalah penyembah yang benar. Yang pada akhir zaman Tuhan katakan ada penyembah-penyembah yang benar. Itu saudara. Dan ketika kita melawan iblis, harus dengan pujian dan penyembahan. Amin. Dikatakan dalam kitab Matius 18 ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata, karena Yesus berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudaraku, rupanya anak-anak ini ada malaikat. Kalau orang Itali mengatakan malaikat-malaikat kecil yang sering kita lihat di gambar-gambar klasik, di gambar-gambar zaman dulu, ada malaikat-malaikat kecil, itu namanya kokoroko. Itu namanya malaikat-malaikat kecil yang menyertai anak-anak kecil. Tapi saudaraku, di sini tidak dikatakan malaikat kecil, tetapi ada malaikat yang menyertai anak-anak kecil. Saudara tahu maksudnya? Artinya kepada seorang anak yang tidak memiliki kekuatan apa-apa terhadap orang yang lebih dewasa, terhadap orang yang lebih besar, di situ ada malaikat yang menyertai. Amin. Saudaraku, ini penting. Kita harus tahu bahwa anak-anak kita juga dijagai oleh Tuhan. Ini juga penting bahwa kita harus tahu bahwa anak-anak kita jangan jadi penakut. Anak-anak kita jangan dijejeli dengan gambar-gambar atau dengan film-film yang produksi dari Jepang. Malah sekarang banyak orang-orang malah jadi penakut. Itu setan tapi baik loh, setan kok baik, saudaraku. Jangan dijejali dengan film-film seperti itu. Tetapi saudara harus terangkan bahwa Tuhan Yesus menyertai kamu, nah. Ada malaikat yang beserta kamu, nah. Kamu tidak usah takut, karena ada malaikat Tuhan yang menyertai. Ini ayatnya, saudaraku, bahwa ada malaikat yang menyertai anak-anak kecil. Oleh sebab itu jangan menganggap rendah anak-anak kecil. Saudaraku, kalau dikatakan kalau ada orang yang menyesatkan anak kecil, lebih baik diikatkan di lehernya batu kilangan, lalu dimasukkan ke laut. Dia tenggelam dan mati. Artinya Tuhan sangat marah apabila ada orang yang menyesatkan anak kecil. Hari-hari ini, saudaraku, saya mendapat begitu banyak berita yang saya lihat lewat internet, di mana ada sebuah asrama di Papua, di kota Timika, di mana ada seorang pembina, dia melecehkan seksual terhadap anak-anak didiknya. Ada 28 anak. Saudaraku, waktu saya mendengar berita itu, saya nyesek, saudaraku. Saya sedih. Selama 2 hari saya bingung, Tuhan, bagaimana anak-anak ini dilecehkan, bagaimana memulihkan keadaan anak-anak ini. Saudaraku, memang kalau cari guru, cari pembina pada sebuah yayasan asrama anak-anak, harus dites dulu kerohaniannya, saudaraku. Dia benar-benar orang bertobat atau tidak. Betul, saudaraku. Bahkan di internet saya lihat ada seorang pemuda kasih minum anak kecil dengan tua, kasih minum anak kecil dengan minuman keras, sehingga anak-anak ini terhuyung dan jadi bahan tertawaan. Ini nggak lucu, saudaraku. Bahkan ada seorang pemuda, dia pukul perutnya anak. Ini nggak lucu dan itu ngeri, saudaraku. Itu ngeri sekali, saudaraku. Anak jelas kalah, anak jelas nggak mampu, saudaraku. Saudaraku, oleh sebab itu, kalau saudara tidak menyukai anak dan benci dengan anak-anak, saudara perlu bertobat. Karena Yesus mencintai anak. Amin. Tuhan mencintai anak. Bahkan sejak dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu sudah diletakkan kekuatan Tuhan. Jadi saudaraku perlu bertobat. Saudara harus mengasihi anak, saudara harus mengasuh anak, saudara harus mengajar anak, saudara harus menunjukkan jalan keselamatan kepada anak-anak. Amin. Itu maksud Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ada firman yang mengatakan, jadilah kamu seperti anak kecil. Maksudnya apa? Maksudnya supaya iman kerohanianmu, modal kepercayaanmu, jadilah seperti anak-anak. Jangan saudara belajar teologi, saudara menjadi orang pandai, tetapi saudara bingung dengan iman terhadap Tuhan.
Semua iman dibanding-bandingkan dengan para teolog. Iman saudara dibandingkan dengan orang-orang pada zaman dulu yang terkenal. Saudaraku, tidak bisa. Saudaraku, iman kita seperti seorang anak kecil yang yakin kalau minta roti pasti diberi roti, kalau minta telur pasti diberi telur. Tidak mungkin minta roti diberi ular, diberi batu, minta telur diberi ular. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi saudaraku, ketika engkau minta, mintalah seperti kepada Bapa. Tidak ada satu keyakinan, mungkin Bapak tidak memberi, Bapak baru malas memberi. Nah, saudaraku, seorang anak dia akan minta sampai dia mendapat. Itu iman kita, belajar dari anak-anak kecil. Saudara jangan belajar dari teologi sehingga saudara malah jadi bingung dengan iman saudara terhadap Tuhan. Belajar beriman seperti anak kecil artinya kita mempunyai keyakinan yang besar terhadap Tuhan, punya hubungan yang tidak bisa dikacaukan dengan teologi. Hubungannya lurus saja sama Tuhan. Minta roti pasti dapat roti, minta telur pasti dikasih telur, karena dia tahu Bapaknya adalah Bapak yang baik. Saudaraku, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara di dalam masalah, lalu saudara katakan, Tuhan, biarlah saya tabah menerima pencobaan ini. Saudaraku, saya agak bingung, saudaraku. Kalau saudara berdoa dengan Tuhan, lalu saudara menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara mengatakan saya menerima, itu saudara harus lihat apakah masalah yang engkau alami karena engkau berbuat salah dan berbuat dosa, atau memang itu diizinkan Tuhan untuk engkau melihat kemuliaan Allah. Jadi beda, saudaraku. Kalau saudara berbuat dosa lalu saudara katakan, Tuhan terima kasih, hari ini saya tidak mengerti kenapa istri saya pergi. Lah saudara berselingkuh karena saudara hidupnya tidak benar, karena saudara memukul istri saudara. Lalu saudara katakan, Tuhan terima kasih istri saya tidak mau nurut, tidak tunduk. Lah tunduk tapi saudara pukuli, ya bagaimana, saudaraku? Ini tidak ada bagi pendengar YouTube ini, betul? Tetapi jika saudara mengalami masalah yang berat karena saudara berbuat salah dan dosa, saudara minta ampun kepada Tuhan. Puji-pujian itu harus engkau naikkan. Justru ketika engkau di dalam suatu masalah yang berat, masihkah mulutmu tetap memuji Tuhan? Ketika engkau di dalam pikiran yang ruwet, masihkah ada hati yang tetap memuji Tuhan dan mengatakan, Tuhan terima kasih, engkau baik bagi kami. Tuhan, engkau luar biasa. Masihkah ada puji-pujian yang naik? Saudaraku, kembali lagi saya katakan, di dalam puji-pujian ada kekuatan Allah. Saudara jangan hanya mengeluh dan menangis, tetapi saudara harus boleh saja menangis, tetapi saudara harus mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Tetap mengagungkan Tuhan. Ketika orang bertanya kepada saudara, kamu baru dalam masalah ya? Ya. Lalu kamu bagaimana? Ya, saya menerima masalah ini dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya tetap memiliki hati yang kuat dan saya terus memuji Tuhan. Karena ketetapan hati saya adalah memuji Tuhan. Orang yang bertanya jadi bingung, saudaraku. Ini orang punya masalah tetap sukacita. Ini orang punya masalah tetap memuji nama Tuhan. Ini orang punya masalah tetap baca firman. Ini orang punya masalah tetap banyak berdoa. Ini orang punya masalah tetap menasihati orang lain. Karena apa? Hatinya penuh dengan pujian. Secara tidak langsung engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Secara tidak kau sadari, engkau memiliki iman yang kuat. Karena engkau isi terus dengan kekuatan Allah melalui puji-pujian. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, biar apa yang hamba-Mu katakan ini jadi dalam nama Yesus terhadap orang-orang yang mendengar YouTube. Apabila ada di dalam masalah, kesulitan, kesukaran hidup, apapun yang sementara mereka hadapi, pergumulan bahkan menghadapi maut, Tuhan terus berikan kekuatan Tuhan kepada setiap orang yang mendengar YouTube ini. Berikan kekuatan atas nama Tuhan Yesus, supaya mereka lihat Tuhan bahwa ketika mereka memuji, mengangkat nama Yesus, maka mereka akan merasakan kekuatan Allah dan pertolongan datang dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa yang aku alami Tuhan, ketika Tuhan memberikan kekuatan karena hamba-Mu terus memuji Tuhan, terus mengagungkan Engkau ya Allah, sehingga Tuhan, hamba-Mu juga merasakan ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hari ke hari. Berkatilah setiap orang yang mendengar YouTube ini, ketika mereka mengakhiri YouTube ini, mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka mempraktekkan, mereka terus memuji Tuhan, karena di situ terletak kekuatan Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati saudara. Lakukan terus misi Injil, pergi ke seluruh ujung dunia dan ke pelosok-pelosok tanah air. Beritakan Injil, beritakan kabar kesukaan, sembuhkan orang yang sakit, bilalah orang-orang yang lapar, karena di situ Tuhan akan menyertai saudara. Puji nama Tuhan, haleluya, sampai jumpa kembali, amin.